Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfira Rahmawati dari kelas 11 RPL 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa materi yang ada pada Java. Yang pertama ada array, yang kedua array 2 dimensi, yang ketiga pengaruh hak akses, yang keempat statis. Seperti yang kita lihat pada layar, di sini saya sudah punya 5 buah folder di dalam folder Java, tapi folder yang terakhir itu kosong ya isinya. Jadi saya cuma punya 4 buah folder di dalam folder Java. Nah, di setiap folder itu masing-masing memiliki beberapa file. Seperti folder pertama yang saya beri nama array, di sini dia memiliki 2 buah file. File pertama saya beri nama array.java dan file keduanya saya beri nama kata.java. Oke, kita buka ya yang array.java-nya. Oke, di sini saya punya 1 buah kelas yang saya beri nama array, dan saya juga punya sebuah metode utama yaitu metode main, yang mana metode main ini merupakan pusat utama kode-kode itu dijalankan. Jadi kode-kodenya itu, semua kode di sini tuh dijalanin di si metode main ini. Nah, oke. Sini juga saya punya 1 buah variabel yaitu variabel array yang tipe datanya itu int, yang mana nilai dari si variabel array-nya ini itu 2, 5, 6, 3, 2. Terus juga di baris selanjutnya yaitu baris ke-15 saya punya sebuah perulangan for yang di dalamnya ada sebuah variabel i yang tipe datanya int dan nilai dari variabel i-nya itu adalah 0. Dan jika i lebih kecil dari jumlah nilai yang ada pada variabel array, maka i akan terus bertambah. Oke, seperti biasa di sini pakai system.out.println. Kenapa pakai ln, nggak print aja? Karena kalau misalnya kita tulis print aja, itu dia bakal ke samping gitu. Kalau kita kasih ln, dia bakal ada enternya. Nah, kita tambahin kalimat di sini array ke. Jadi dia dimulai dari 0, array ke 0. Array ke 0-nya ini berarti 2 gitu. Terus selanjutnya, begitu selanjutnya ya, array ke 1 berarti 5 gitu ya. Oke, kita lihat ya hasilnya. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi. Array ke 0, 2. Array ke 1-nya 5 gitu. Oh ya, sebelumnya apa sih array itu? Nah, array merupakan tipe data yang digunakan apabila data diberikan berupa kelompok data yang disajikan secara berurutan. Jadi kalau dia disajikan secara berurutan itu pakai array gitu loh. Jadi berurutan itu dia berurutan dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. Oh ya, di sini kan tadi kan pas print ln itu saya mau buktiin kalau misalnya apa sih bedanya kalau misalnya ada ln-nya sama nggak ada ln-nya. Tadi kan ini kita pakai ln ya, jadi dia ke bawah ada enternya gitu. Coba kalau ln-nya kita hapus. Bentar. Nah, di sini dia bakal ke samping gitu kan. Jadi ini fungsi dari ln ini kalian udah bisa lihat kan. Dia buat memberikan enter gitu. Ini udah balik lagi ya. Oke, kita lanjut ke file selanjutnya yaitu kata.java. Oke, di sini saya punya 1 buah kelas utama yang saya kasih nama kata, dan di sini juga saya punya 1 buah metode utama yaitu metode main. Yang seperti saya bilang tadi, metode main ini merupakan pusat utama kode-kode dijalankan. Nah, di sini saya punya 1 buah variabel teks, yang variabel yang saya beri nama teks gitu, dengan tipe datanya string, yang dimana isi dari nilai dari variabel teksnya ini itu ada Anita, Jakarta, Jalan Damai, gang 1,45. Nah, di baris selanjutnya, baris ke-15 ini terdapat sebuah perulangan for, yang mana di dalamnya ada sebuah variabel i yang tipe datanya adalah int, dan variabel i ini nilainya itu 0. Dan jika i lebih kecil dari jumlah nilai
jumlah nilai yang ada pada variabel teks, maka I akan terus bertambah. Nah, seperti biasa ya, sama system.out.println itu untuk menghasilkan outputnya gitu kan. Nah, kita tambahin teks di sini elemen ke berapa kayak tadi ya, berurutan ke misalnya kayak ke 0, dimulai dari 0 kan, karena I-nya ini dimulainya dari 0 bukan 1. Jadi 0 itu jadinya elemen ke 0 Anita, elemen ke 1 Jakarta, begitu ya. Jadi ini 0 dimulainya dari 0 bukan 1. 0 1 2 3 gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Hasilnya kan elemen ke 0 Anita. Jadi dia berurutan aja gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai array 2 dimensi. Nah, di sini saya punya dua folder ya. Yang pertama ada folder dimensi 2.java, yang kedua ada menghitung string 2.java. Kita coba yang dimensi 2.java-nya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat saya udah buat atau saya punya satu buah kelas utama yang saya kasih nama itu dimensi 2. Dan di sini juga saya punya sebuah metode utama yaitu metode main. Nah, terus pada baris selanjutnya atau baris ke-14, di sini saya punya sebuah variabel bilangan yang tipe datanya itu int, yang mana si bilangan ini nilainya itu 1, 5, 2, 9, 7, 2, 9, 5, 8, 9, 3, 4, 17, 10, 8, 9, 6, 7, 14, 71, 24, 92, 10. Nah, itu nilai dari si variabel bilangan ini. Nah, di bagian sini yang saya kasih komen itu merupakan bagian menampilkan nilai si arraynya, proses penampilannya gitu loh. Di sini bisa kita lihat pada baris ke-19 saya punya dua buah perulangan ya, 19 dan 20 itu adanya. Yang pertama saya punya variabel i yang tipe datanya int, yang mana si variabel i-nya ini nilainya 0. Nah, jika i lebih kecil daripada 4, maka i akan terus bertambah. Jadi, selama i-nya ini kan i-nya 0 ya. Berarti kalau dia masih lebih kecil dari 4, dia bakal terus bertambah sampai dia mentok di 4. Nah, yang baris ke-20 ya, for yang kedua, perulangan yang kedua. Saya punya variabel j dengan tipe data int, yang mana variabel j-nya ini nilainya itu 0. Nah, jika j lebih kecil dari 5, maka j akan terus bertambah gitu ya cara bacanya. Jadi, selama j-nya ini, kan j-nya 0 ya awalnya. Selama j-nya ini lebih kecil daripada 5, dia akan terus bertambah. Kalau semisal dia udah 5, ya dia nggak bakal tambah lagi gitu ya. Jadi dia dibatasin gitu sampai segini. Nah, sama ya, ini pakai system.out.print bilangan i dan j-nya. Seperti itu. Nah, kita lihat aja ya langsung hasilnya seperti apa biar langsung ngerti. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia akan terus bertambah terus. 1, 5, 2, 9, 7. Seperti itu ya. Jadi dia bilangan ke ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itulah. Pokoknya sesuai ketentuan tadi dia berarti coba ya. Ini kan berarti dia ada 9 ya. 9. Kan dia pertama berhenti di 4. Pertama dia berhenti di 4, kedua dia berhenti di 5. Coba kita lihat. Nah, pertama dia berhenti di 4. Berarti kita ngitungnya mulainya dari 0 ya. Berarti kan ini itu 0 1, sorry ini kegeser nggak apa-apa ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 4 apa 5 sih? 4 ya, 4 berarti sama sini. Nah, ini selanjutnya bisa kalian hitung ya. Oke, intinya saya nyontain aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita buka file selanjutnya itu ya, menghitung string 2.java. Oke, di sini saya sudah buat sebuah kelas utama yang saya kasih nama menghitung string 2. Saya juga punya metode utama di sini yaitu metode main. Nah,
Di sini saya punya 5 buah variabel. Yang pertama ada variabel A, tipe datanya string, dan nilai dari variabel A-nya ini adalah pemrograman berorientasi objek. Nah, yang kedua ada variabel B, yang tipe datanya string juga, dan nilai dari variabel B-nya ini laboratorium jaringan. Yang ketiga itu variabel C, yang tipe datanya masih sama, yaitu string, yang mana nilai dari variabel si C-nya ini sekolah vokasi. Yang keempat, saya juga punya variabel NA yang tipe datanya int. Dan di sini nilainya itu A dikali jumlah yang atas tadi ya. Nah, terus kita juga punya variabel NB dengan tipe data int yang nilainya itu B dikali legiti gitu ya. Pokoknya sama ya, ini pakai system.out dan println A. Nah, di sini perlu saya tegaskan, di sini tuh walaupun ditulisnya A, outputnya tuh bukan A, tapi dia bakal nampilin nilai dari si variabelnya itu, bukan si variabelnya yang ditampilin, tapi nilainya, isi dari variabelnya. Jadi di sini kan A, walaupun ditulisnya A, tapi yang muncul nantinya itu pemrograman berorientasi objek yang ini ya. Nah, yang itu yang bakal muncul. Sama seterusnya ya, sama pokoknya itu. Oke, kita lihat kerjanya. Nah, kan saya bilang apa? Yang muncul bukan A-nya, tapi nilai dari variabel A-nya. Jadi yang muncul pemrograman berorientasi objek string sama dengan 30 gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu mengenai pengaruh hak akses. Sebelum itu, saya mau ngasih tahu ke kalian mengenai enkapsulasi. Apa sih enkapsulasi itu? Apa sih hubungannya sama pengaruh hak akses ini? Oke. Saya bakal jelasin ke kalian, tenang. Nah, enkapsulasi ini fungsinya itu ngebuat variabel atau atribut kelasnya jadi bisa bersifat privat dan cuma bisa diakses lewat public method, tidak dapat diakses oleh siapapun di luar kelas. Maksudnya dengan adanya enkapsulasi ini kita dapat memprivasikan, menyembunyikan sebuah data gitu, yang tidak bisa diakses di sembarang kelas. Oke, kita nggak usah bingung ya, kita bakal bahas mengenai pengaruh hak akses. Pengaruh hak akses itu ada 4 ya. Yang pertama itu pengaruh hak akses yang bersifat privat, yang tadi kita sini itu pada bagian enkapsulasi itu fungsinya kan untuk membuatnya jadi privat ya. Nah, kita cari tahu apa sih hak akses privat itu. Nah, hak akses privat itu atribut kelasnya hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas kelas tersebut saja. Jadi intinya hak akses privat ini atribut kelasnya cuma bisa diakses di kelas itu aja, nggak bisa, maksudnya di dalam kelas itu nggak bisa diakses dari luar kelasnya gitu loh. Nah, yang kedua itu ada hak akses publik, yang mana variabel dan metode dapat diakses dari dalam maupun luar kelas. Jadi kalau publik ini umum ya, jadi bisa diakses dari mana aja, bisa diakses dari dalam kelas, bisa diakses dari luar kelas juga bisa gitu. Nah, yang ketiga ada hak akses protected. Nah, apa sih hak akses protected ini? Ini atribut kelasnya hanya dapat diakses oleh kelas dan subkelas tersebut. Jadi cuma bisa diakses sama kelas dan subkelasnya gitu. Nah, yang keempat, hak akses default. Apa sih hak akses default itu? Hak akses default ini hanya kelas dalam perangkat
yang dapat mengakses variabel dan metode kelas. Jadi cuman kelas yang dalam paket, yang dalam paket yang bisa mengakses si variabel sama metode kelasnya ini, oke? Semoga mudah dimengerti ya. Tadi penjelasan saya sedikit mengenai hak akses. Nah, ya langsung kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya punya dua buah file ya. Yang pertama ada mahasiswa.java, yang kedua ada utama.java. Kita masuk ke mahasiswa.java dulu, oke? Kita lihat di sini saya udah buat sebuah kelas, yaitu kelas mahasiswa. Saya kasih nama kelas mahasiswa. Dan di sini saya juga punya variabel. Ada 3 ya variabelnya. Yaitu ada NIM, nama, sama IPK. Nah, yang NIM ini tipe datanya itu in. Nah, bagian ini tuh bagian biasa. Jadi dia hitungannya itu public gitu kan. Kayak dia hak aksesnya itu publik. Jadi dia bisa diakses dari mana aja. Kalau mau lebih afdol ditambahin publik kayak bawahnya gini kan. Variabelnya variabel nama, tipe datanya string. Nah, dia hak aksesnya itu publik. Jadi bisa diakses dari dalam maupun dari luar kelas. Nah, yang ketiga ini variabel IPK, tipe datanya itu double, dan si variabel IPK ini hak aksesnya itu privat. Jadi dia nggak bisa sembarang diakses. Dia cuma bisa diakses di dalam kelas itu, kelasnya doang, kelas sendiri gitu kan ibaratnya. Nah, terus juga ada public void set IPK. Double nilai IPK sama dengan nilai. Public double get IPK. Oke, seperti ini ya. Return IPK. Nah, di sini kalau kalian merhatiin ya, tadi saya jelasin mengenai metode utama, yaitu metode main. Kalian pasti bakal ngeh nih ya. Coba saya jalani programnya. Apakah ini bakal jalan atau enggak? Nah, di sini nggak bakal jalan. Kenapa nggak bakal jalan? Kalau kalian merhatiin, di sini tuh nggak ada metode mainnya. Kan tadi saya bilang, metode main itu tempat kode-kode dijalankan. Jadi kalau misalnya nggak ada metode mainnya, berarti dia nggak bisa dijalanin gitu kan. Oke, berarti ini bukan tempat, ini nggak bisa dijalanin karena nggak ada metode mainnya. Coba kita lihat ke file selanjutnya. Siapa tahu itu ada metode mainnya. Nah, iya di sini ada metode main. Tapi sabar, saya jelasin ya. Di sini saya udah buat satu kelas, yaitu kelas utama. Saya kasih nama juga kelas utama. Nah, terus di sini saya punya satu buah metode main. Di sini saya buat satu kelas baru ya. Saya kasih nama kelas mahasiswa. Nah, yang mana ini ada, saya punya sebuah objek. Objek Yahya.nim, yang mana nilai dari objek itu 1009. Nah, dengan penulisan seperti itu benar ya, karena NIM secara default bersifat publik. Yang tadi kita lihat itu kan tadi saya udah bilang ya, kalau semisal dia tulis kayak gitu berarti hitungannya dia publik ya. Kecuali depannya pakai privat, baru dia bersifat hak aksesnya privat gitu. Jadi dia publik ya tadi ya. Berarti boleh ditulis kayak gini. Nah, begitu pun juga dengan nama. Tadi nama kan depannya ada publik juga ya. Nah, di sini ada yaya.nama. Nilainya itu, nilai dari objeknya itu Yaya Al-Muhandiz. Nah, benar nulis kayak gitu karena namanya bersifat publik. Nah, beda sama IPK. Kalau IPK-nya kita tulis begitu nih ya, begini, itu salah. Karena IPK itu bersifat privat, jadi dia nggak bisa sembarang ditulis gini gitu. Jadi dia harus dipanggil melalui metode yang ada di dalam kelas dia sendiri. Jadi kayak tadi kan makanya dipanggil set IPK. Ini dia manggil, dia nggak sembarang naruh nilai. Jadi dia nggak sembarang naruh ini definisi nilai ini segini gitu. Dia dipanggil melalui metode yang ada di dalam kelas dia sendiri itu. Nah, ini sama ya, sistem out.println. nimnya yaya.nim. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi juga,
Ini yang muncul tuh bukan yaya.nim-nya, tapi nilai dari yaya.nim-nya. Jadi yang muncul bakalnya 1009 gitu. Nah, yang begitu pun selanjutnya ya. Nah, yang IPK ini gak bisa langsung yaya.nim. Kita panggil pakai metodenya nih. Jadi pakai yaya.getIPK. Jadi dipanggil pakai metodenya. Oke, kita lihat jalan apa nggak di sini ya. Kita nggak jalan juga. Nah, iya jalan, alhamdulillah. Nah, tuh ya. NIM-nya 1009 bener, namanya Yaya Al-Muhandis, IPK-nya 3,77, sama ya hasilnya, cuman beda di ininya doang, jadi nggak bisa sembarang diakses aja gitu sih. Nah, pembahasan terakhir yang bakal kita bahas itu mengenai statik. Nah, sebelum itu, apa sih statik itu? Statik ini diberikan kepada atribut atau metode pada kelas agar atribut dan metode pada kelas tersebut bisa diakses dari kelas lain tanpa dibuat inisiasi objek pada kelas tersebut. Jadi, statik ini dikasih kepada atribut sama metode pada kelas biar atribut sama metode pada kelas tersebut itu bisa diakses dari kelas lain tanpa dibuat inisiasi objeknya. Inisiasi objek tuh kayak new apa gitu ya. Oke, di sini kita bakal buka file contoh statik. Nah, seperti biasa di sini saya punya satu buah kelas. Saya udah buat satu buah kelas yang saya kasih nama contoh statik. Di sini saya punya dua buah variabel. Ada variabel data A yang tipe datanya itu int, yang nilai dari variabelnya ini 10, dan saya juga punya variabel data B dengan tipe data int yang nilai variabelnya ini 7. Nah, kenapa di depannya ini ada statik? Agar dia bisa diakses dari kelas lain gitu ya. Jadi kita tambahin statik ini, dia bisa diakses dari kelas lain. Nah, di sini saya udah punya satu buah metode. Nah, ini kan tadi saya bilang diberikan kepada atribut atau metode. Jadi dia bisa dikasih ke atribut atau metode. Tadi kan atribut gitu ya. Nah, sekarang di metodenya itu static void test, itu metode tes. Nah, sini kan tadi kan data A itu 10, data B itu 7. Nah, di sini data C itu merupakan data A ditambah data B. Nah, yang saya komen di atas ini yang in data C4 itu bukan data itu data non statik ya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, sama ya seperti biasa, kita pakai system.out.println data A, kalimatnya data A ditambah data B sama dengan plus data C. Nah, jadi nanti data C ini muncul bakalnya 10 pertambahan antara 10 ditambah 7 gitu, jadi 17. Nah, kalau misalnya kita tulis kayak gini, nih sistem ini seperti ini ya, yang ini itu bakal error ya guys. Salah, penulisannya salah, jadi ini kita komen. Nah, ini salah, yang itu yang atas ya. Oke, coba kita ini ya, kita jalanin. Nah, di sini keluar kayak gini, 17 ya. Hasil dari data A ditambah data B itu 17. Oke, kita lanjut ya ke yang kedua. Ini kan kita punya nih ya, kita panggil di sini ya. Kan metode main kan tempat ini kode-kode itu dijalankan kan. Nah, jadi dia dijalaninya di metode main. Karena metode mainnya ada di bawah, jadi dia dipanggil, metode ini dipanggil di metodenya dipanggil di pas di sini. Oke, jadi dia tetap dijalaninya di metode mainnya. Oke, semoga ngerti ya. Kita lanjut ke contoh statik 2. Oke, di sini saya punya satu buah kelas utama yang saya kasih nama contoh statik 2. Terus juga saya punya metode main, metode utama itu tempat dijalaninya ya. Nah, di sini robot static.nama itu inian ya. Nilainya itu Gatot Kaca. Robot statik asal negara itu Indonesia. Robot statik tes. Nah, sebelum itu ya, ini kalau dijalanin ini bakal jalan ya guys, nih di sini bakal jalan tuh. Tapi saya mau contohin yang salah dulu ya.
Sini saya punya folder lagi, satu buah folder ini. Ini tuh penulisannya salah ya guys. Nih. Ya, cuman nanti Cuman nanti bakal kita panggil ke sini. Dengan robot static.test bakal kita panggil ke situ ya guys. Nih, ininya. Nah, kalau di sini, kalau kita jalanin di sini, itu bakal error guys. Kenapa? Karena kan tadi dia bisa diakses dari kelas lain ya. Jadi ini bedanya kan, ini ada sistem outprint, dia pakai kayak gitu. Kalau yang ini enggak ya guys. Oke, kalau kita jalanin yang ini langsung aja, ini pasti bakal error guys. Nah, ini itu contoh programnya, contoh kodenya itu yang salah ya. Yang benar tuh yang ini kayak gini. Tapi kita panggil juga kok di sini, jadi dia bakal jalan di sini. Hello, saya adalah robot Gatot Kaca. Saya berasal dari Indonesia gitu. Oke, sekian dulu ya video penjelasan dari saya mengenai Java. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang sopan, atau dalam saya menyusun kata-kata itu kurang dimengerti atau gimana, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.